Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Rahmawati dari Tadris Matematika 3E, NIM 126204201063. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penemu konsep dasar matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 10 tokoh penemu konsep dasar matematika. Yang pertama ada René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Descartes lahir di Prancis dan merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes adalah seorang matematikawan. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie, yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut dengan geometri analitik. Yang kedua ada Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir di Lincolnshire pada 4 Januari 1643 dan meninggal pada 31 Maret 1727 pada usia 84 tahun. Penemuan-penemuan Newton di bidang matematika seperti generalisasi teorema binomial, identitas Newton, metode Newton, dan polinomial derajat 3 dalam dua variabel. Pada 1687, Newton menerbitkan karyanya yang paling terkenal, Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Ia juga terkenal karena penemuan kalkulusnya, merumuskan hukum gerak, dan menemukan banyak hukum optik. Newton juga banyak membuat perkembangan pada teleskop modern. Yang ketiga ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Ayah dan ibunya adalah seorang ahli hukum. Pada usia 12 tahun, Leibniz telah mampu mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Keduanya menggunakan notasi matematika yang berbeda pula. Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya kita berutang nama-nama kalkulus diferensial, kalkulus integral, sama halnya dengan lambang-lambang baku seperti dy per dx dan f, dan untuk turunan dan integral. Istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten dari sama dengan untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya. Selanjutnya ada Karl Weierstrass. Weierstrass terlahir sebagai seorang Jerman pada 31 Oktober 1815 dan meninggal pada 19 Februari 1897. Ia adalah seorang matematikawan Prusia yang mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Weierstrass adalah seorang pemikir yang metodis, cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di sebuah matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai saat ini. Selanjutnya ada Maria Gaetana Agnesi. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar. Ayahnya adalah seorang matematikawan. Pada usia 20 tahun, ia mulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Buku itu memberikan banyak kehormatan, termasuk pengakuan dari Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui satu sumbangan kecil Maria, yaitu pengembangan mengenai kurva yang dikenal sebagai versiera, yang berasal dari bahasa Latin vertere atau membalik. Selanjutnya ada Josiah Willard Gibbs. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale, dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Josiah Willard Gibbs adalah orang matematika pertama yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus. Gibbs lebih dikenal dengan karyanya dalam penerapan termodinamika dan ilmu kimia. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, gagasannya tersebut disajikan oleh seorang mahasiswanya, E.B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vector Analysis. Selanjutnya ada George Friedrich Bernhard Riemann. Ia lahir di Jerman pada 17 September 1826
dan meninggal pada 10 Juli 1866. Ayahnya adalah seorang pastor. Riemann adalah seorang matematikawan Jerman yang membuat sumbangan penting pada analisis dan geometri diferensial. Riemann menyelenggarakan ceramah pertamanya pada 1854 yang tak hanya menemukan bidang geometri Riemann, namun menentukan tahapan untuk relativitas umum Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral dan integral tak tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. Selanjutnya ada Leonhard Euler. Euler lahir tanggal 15 Juli 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah seorang pastor. Euler adalah tokoh yang dominan dari matematika pada abad ke-18. Di usianya yang ke-13 tahun, ia mendaftar di Universitas Basel. Dan pada tahun 1723 ia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertasinya yang membandingkan filsafat Descartes dan Newton. Euler juga dikenal dengan karyanya berupa kurva tertutup yang menggambarkan pemikiran silogisme yang dikenal dengan nama diagram Euler. Sumbangannya terhadap kalkulus fungsi-fungsi transenden yaitu memperkenalkan E sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli. Ia juga memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Selanjutnya ada Johann Bernoulli. Johann Bernoulli adalah seorang matematikawan Swiss yang lahir di Basel 6 Agustus 1667 dan meninggal pada 1 Januari 1748. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak berhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menerbitkan buku ajar kalkulus pertama pada tahun 1691, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan. Selanjutnya ada Augustin Louis Cauchy. Cauchy lahir pada 21 Agustus 1784 dan meninggal pada 23 Mei 1857. Adalah seorang matematikawan Prancis. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihati untuk memusatkan pemikirannya pada matematika. Sumbangan-sumbangan matematikanya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar matematika mengikuti paling sedikit dalam intinya penjelasan kalkulus yang terperinci dari Cauchy. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penyebutan nama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.